Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anakku sekalian. Baik, Ibu Guru. Alhamdulillah baik. Wah, wajahnya kok berbeda-beda ini tampilannya. Ada yang ceria, ada yang agak merengut. Ini kira-kira ada apa ini? Baiklah, untuk sedikit memacu semangat kita hari ini, coba saya sapa dulu ya. Nanti kalau saya bilang halo, kalian jawabnya hai ya. Halo, Hai, hai, halo, Halo. halo, halo. Hai, halo, hai, hai. hai. Baiklah, baik, baik. Eh, Ternyata masih sampai siang hari ini kalian semua masih dalam keadaan yang penuh dengan semangat. Ya, baiklah untuk ketua kelas silahkan disiapkan dulu teman-temannya, dipimpin berdoa dulu. Tapi sebelumnya silahkan dicek dulu itu di laci mejanya kalian, di bawah bangkunya kalian itu masih ada sampah apa belum? Kalau ada silahkan dicek Iya. tempat sampah, itu baru kita berdoa. Sudah? Sudah bersih, Bu. Sudah Oh, Nah, bersih. sudah bersih. Kalau siapkan, Bu. begitu silahkan tadi untuk disiapkan berdoa teman-temannya. Marilah teman-teman sekalian sebelum kita mulai pelajaran hari ini bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Terima kasih. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya saya absen dulu ya. Ini kok sepertinya banyak yang tidak masuk, sakit mungkin ini ya. Soalnya cuacanya sekarang agak ini apa eh, musim yang cenderung untuk membuat badan atau stamina tubuh itu menurun ya. Fauzul Hadi, Hadir. Muhammad Adi Putra, Hadir. nah, Syamsur Rizal ini Sakit, sakit, masih Pak. sakit. Sakit. Jin. Ya sudah, untuk yang lain terus jaga kesehatan, makannya yang teratur, istirahatnya yang cukup, ibadahnya juga jangan lupa yang rajin biar jiwa dan raga kita tetap sehat. Ya. Baiklah, untuk materi kita saat ini itu tentang pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Nanti setelah mempelajari atau menguasai materi ini, kita atau kalian diharapkan, ya ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita diharapkan untuk bisa pertama berakhlak mulia terhadap para duafa, sebagaimana tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, membiasakan pola hidup sederhana sesuai dengan tuntunan yang ada pada Al-Furqan, Quran surat Al-Furqan maksud saya, ayat 67, Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan 29 sampai 30. Berikutnya yang harus kalian kuasai nanti, mampu membaca dan menerjemahkan surat Al-Furqan dan Al-Isra. Selanjutnya, mampu menyajikan simpulan isi kandungan surat Al-Furqan dan Al-Isra. Selanjutnya, mengkomunikasikan tampilan layarnya, mengkomunikasikan isi kandungan yang ada dalam Quran surat Al-Isra dan Al-Furqan untuk selanjutnya melaksanakan atau mengamalkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira mendengar kata sederhana, apa yang ada di pikiran kalian? Fauzul Hadi mungkin apa sederhana itu? Sederhana hidup seadanya, Bu. Seadanya, nggak terlalu kita pamer, nggak terlalu kita hidup yang mewah-mewah.
Ya, bagus, bagus. Terus kalau Adi Putra, apa? Sederhana menurut kamu apa? Sederhana itu tidak boros, tidak Hmm, berlebihan. oke, bagus, bagus, bagus juga. Kalian tahu artis yang namanya Raffi Ahmad tidak? Tahu Bu, Saya kemarin nengok di TV, Bu, tahu. itu masih Kaya, saudara. saudara-saudara dari Nabi Adam ya. Ya, heeh. Kaya nggak dia? Kaya, Bu. Dia YouTuber, Bu. Mau nggak kalian seperti dia? Pengen Bu. Punya banyak mobil mewah, rumahnya juga mewah, uangnya apalagi ya bermiliar-miliar, bahkan sampai digelari sultan. Ya. Namun faktanya pada zaman sekarang ini banyak orang yang suka hidup boros, ya, suka bermewah-mewahan, tapi lupa terhadap nasib para duafa yang lebih membutuhkan uluran tangan mereka. Ya. Dalam Al-Quran, hidup sederhana itu ada dua konsep, ya, punya dua konsep. Yang pertama, benar katanya Fauzul Hadi tadi, tidak israf namanya, tidak berlebih-lebihan. Ya. Yang kedua, itu tidak iktor atau tidak menahan diri dari kewajiban menafkahi atau menyantuni orang lain. Baiklah, selanjutnya coba kita amati. Nah, ini tampilan beberapa foto yang saya ambil dari internet. Ya, ini ada dua penampilan yang kontras ya. Yang sebelah kanan itu ada tampilan keadaan kasus kelaparan yang terjadi di Indonesia. Yang sebelah kiri itu yang ibu-ibu, ya itu di Indonesia. Ya, kalau nggak salah itu dari kaum Bugis, ya, si ibu. Kemudian kalau yang bapak-bapak itu yang di bawahnya itu memang bukan orang Indonesia, dia berasal dari Vietnam. Ya, dimana yang harus kalian pahami adalah dari keduanya itu sudah tampak ya, kira-kira mereka itu sangat menyukai emas ya, sampai-sampai menyukainya berada di tingkat yang agak berlebihan gitu. Baiklah, untuk memahami lebih mendalam lagi apa itu pola hidup sederhana, silahkan kita amati video berikut ya. Berikut akan saya tampilkan materinya. Namun yang perlu sampean persiapkan terlebih dahulu adalah alat tulis. Silakan siapkan pulpen dan kertas. Kemudian nanti tugas kalian setelah melihat visual tampilan materi yang akan saya berikan, itu kalian berikan menuliskan laporan hasil pengamatan. Ya, jadi nanti Iya. setelah videonya kalian buat laporan hasil pengamatannya, diskusi dengan teman sebangkunya. Ya, jadi masing-masing bangku nanti menyerahkan satu lembar hasil pengamatan. Gitu. Bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa. Silakan kita amati video berikut. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Ya, itu tadi gambaran tentang pola hidup sederhana, di mana di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa sederhana itu adalah tidak berlebih-lebihan. Tidak hanya dijelaskan di Al-Quran, dalam hadis juga ada, kemudian dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW, di mana dilihat dari rumahnya beliau, ya, rumahnya beliau itu kalau dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin saat ini itu sangat jauh berbeda. Ya. Kemudian berikutnya kisah tentang Qorun. Ya, kisah tentang Qorun itu diabadikan di dalam Al-Quran, di mana dia menjadi orang yang tidak taat akan ajaran Nabi Musa waktu itu, dan akhirnya dia hidup bermewah-mewahan, sampai akhirnya tidak mau atau tidak peduli dengan kaum yang membutuhkan di sampingnya, sampai akhirnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau lihat videonya? Iya, Ibu Guru. Apa ada hal-hal yang perlu kau ketahui, saudara-saudaraku? Kau adalah umat Musa. Kau mendengarkan ajaran Taurat darinya. Tapi, kenapa kau tidak mengamalkan ajaran? Aku benar-benar tidak mengerti. Katakan sebenarnya apa maksudmu? Karena aku sangat yakin, apa yang kumiliki lebih banyak dari kekayaan kalian semua. Kau memang begitu kaya. Tapi kenapa kau tidak pernah beramal kepada kaum papa, padahal Tuhan telah memberimu begitu banyak kekayaan? Apa urusannya kecerdasanku dan hartaku dengan orang lain? Hartaku adalah milikku. Untuk apa diberikan pada orang lain? Hai Qorun, perbuatan
Berbuat baiklah kepada orang lain, karena Tuhan begitu baik. Jangan kau lakukan tindakan yang merusak di bumi ini. Sudah, cukup. Selamat datang, Musa. Musa berkata, bukankah kau memeluk agama Allah, Korun? Benar, aku beriman pada agamaku, Musa. Musa berkata, tapi kenapa aku dengar kau menjadi pengikut Fir'aun dan membuat hal-hal keji dan juga merusak? Tolong jelaskan padaku, Korun. Tidak, itu tidak benar. Musa berkata, aku, dia sangat berwibawa. Ya, benar. Dia terlihat sangat berwibawa. Ya Tuhan, berikanlah aku kekayaan seperti Korun. Hanya mereka yang bersabar terhadap cobaan yang akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Musa berkata, Sadaqallahul azim. Baiklah, dari materi yang saya tampilkan barusan, kira-kira itu sudah bisa dipahami apa belum? Sudah, Bu. Allah, Bu. Ya, baiklah, kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan kalau ada yang ingin bertanya, sampaikan. Oh iya, Bu, saya mau bertanya. Ya, kenapa? Apa Fauzul Hadi? Nah, di tayangan tadi saya nggak paham siapa itu yang bercahaya itu, Bu. Oh, Terima itu kasih. Nabi Musa. Ya, itu gambaran Nabi Musa. Cuma kan untuk divisualisasikan seorang nabi itu ada perdebatan, ada yang boleh, ada yang tidak. Cuma lebih ke tidak. Ya, mayoritas ulama tidak menggambarkan seperti apa itu nabi. Jadi hanya divisualkan dengan bentuk cahaya. Itu Nabi Musa, Fauzul Hadi. Hmm. Terima kasih, Bu. Ada lagi mungkin? Tadi sebenarnya ada tampilan yang kurang. Itu tidak ada apa namanya? Korun yang kemudian dengan hartanya tenggelam, ya, masuk ke dalam tanah karena diazab oleh Allah, masuk ke dalam tanah, kemudian terkubur dengan harta-hartanya. Ya, tadi di akhir video. Ada lagi mungkin yang ingin Tanya, Bu. bertanya? Ya, Saya, Bu. Saya, ya, silakan Adi. Bu. Silakan Adi. Pada saat sekarang ini apa masih ada korun-korun yang terbaru, Bu? Korun-korun yang terbaru kemungkinan ada, banyak malah ya, yang sengaja menimbun hartanya, kemudian mementingkan untuk kepentingannya diri sendiri, itu ada. Cuma azabnya itu mungkin tidak bisa kita lihat seinstan korun yang sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an. Begitu. Ya. Oh, Ada, pasti ada. Nah, baiklah, jadi yang dimaksud dengan hidup sederhana ialah pertama itu tidak israf, ya, tidak berlebihan, tidak boros, dan yang kedua itu tidak kikir, ya, tidak kikir. Jadi hidup sederhana itu artinya seimbang, ya, seperlunya, sesuai kebutuhan, itu namanya hidup sederhana. Lah, sederhana itu bukan kemudian kita harus hidup tanpa harta, tanpa fasilitas, terus tanpa uang gitu, bukan. Melainkan lebih kepada seimbang dan seperlunya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan untuk melatih hidup sederhana, ya, kita harus punya kegemaran atau suka berbagi dengan orang yang lebih membutuhkan. Karena kalau suka atau sering berbagi dengan orang lain itu akan menambah kesadaran diri kita untuk bisa bersyukur atas nikmat
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan yang menjadi pembahasan kita hari ini. Untuk dalil tentang hidup sederhana dan menyantuni du'afa yang berupa hadis kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, jangan lupa habis ini silakan serahkan hasil pengamatan kalian akan video tadi per bangku 1 ya, hasil diskusi kalian. Nanti saya tunggu. Kalau belum selesai saya tunggu di kantor nanti. Siap, Bu. Mari kita tutup kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama dengan harapan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi tambahan ilmu yang manfaat barokah untuk kita semua. Membaca hamdalah bersama-sama. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat, tetap sehat, hiduplah sederhana dan teruslah berbagi. Ya. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.